Di video ini saya ingin mereview Linux Mint 20.1 yang dirilis sekitar awal bulan Januari tahun ini atau tahun 2021. Yang saya review kali ini adalah versi desktop Cinnamon atau Cinnamon ya kalau dibaca dalam pelafalan orang Indonesia. Linux Mint 20.1 ini berbasiskan Ubuntu 20.04 dan termasuk rilis LTS atau Long Term Support yang supportnya lumayan panjang. Untuk versi ini akan disupport kira-kira sampai April tahun 2025. Dan sejak tahun 2014 atau Linux Mint versi 17, Linux Mint memang hanya berbasiskan Ubuntu LTS saja yang supportnya relatif panjang. Dan tentu saja selain itu ada juga versi Debian sebagai basis distronya buat yang lebih memilih Debian sebagai basis distronya. Linux Mint di Debian ini disebut dengan rilis LMDA atau Linux Mint Debian Edition. Kita bisa lihat di websitenya. Di sini sekarang ini ada kurang lebih 6 rilis yang masih disupport untuk Linux Mint yang berbasiskan Ubuntu LTS, dan 1 rilis yang disupport berbasiskan Debian. Kalau teman-teman lihat di version historinya, di sini mulai versi 17 atau tahun 2014, Linux Mint itu hanya berbasiskan Ubuntu LTS saja. Seperti terlihat di sini. Jadi nama 20.1 tadi tidak ada hubungannya dengan tahun 2021. Kebetulan saja rilisnya di tahun 2021. Karena kalau kita lihat dari rilis historinya memang ini berkelanjutan ya dari versi 17, 18, 19 sampai 20.1. Terus ada yang unik dari penamaan codename di Linux Mint ini. Jadi contohnya di Linux Mint 20 itu penamanya Juliana gitu ya. Kalau di Linux Mint 20.1 namanya Ulisa. Terus teman-teman juga bisa lihat gini ke belakangnya. Ini sepertinya nama-namanya itu berdasarkan nama-nama cewek ya. Jadi kalau Linux Mint ini developernya dari Indonesia, mungkin codename-nya bisa jadi Bunga gitu, atau Ayu, atau Anya gitu. Ya kira-kira seperti itu. Kebetulan developernya bukan dari Indonesia, jadi nama-namanya nama-nama bule gitu ya. Oke, kita balik lagi ke topik ya. Untuk Linux Mint ini, sekarang kita akan lihat default konfigurasi untuk desktopnya. Kita akan gunakan aplikasi NeoFetch. Kita perbesar dulu. Di sini kita gunakan perintah NeoFetch. Nah, sekarang terlihat konfigurasi dari desktop Linux Mint ini. Di sini kita menggunakan desktopnya Cinnamon atau Cinnamon ya, dengan window manajernya Matter atau Muffin, terus window manager timnya itu adalah Mint, dan seterusnya. Dan ini sebetulnya kita bisa cek dari sistem setting. Di sini ada themes. Nah, ini dia konfigurasinya. Kalau teman-teman ingin mengganti konfigurasi tema dari Linux Mint-nya. Selain itu, di sini juga kita bisa melakukan pergantian wallpaper atau background ya. Kita bisa milih seperti ini, misalkan menggunakan desktop wallpaper yang bertemakan Linux Mint gitu, seperti ini. Atau yang lebih umum kayak pemandangan atau lukisan abstrak gitu, seperti ini. Dan menurut saya sih semuanya
menarik ya, bagus-bagus ya. Saya akan ganti ke mana ya? Ya, ini aja deh. Warnanya menarik. Oke, jadi itu ya, kita bisa mengganti dari setting sini. Dari sini, sistem setting, kita bisa mengganti tema dan background. Sekarang saya ingin mereview default aplikasi yang ada di Linux Mint ini. Tentu saja awalnya dari menu yang ada di bawah sini ya. Ini adalah Firefox. Ini menggunakan Firefox versi berapa ya nih? About Firefox versi 88. Ini cukup baru ya. Karena saya sudah melakukan update sebelumnya. Dan ya memang karena Linux Mint ini berdasarkan Ubuntu 20.04 ya. Jadi teman-teman bisa berharap aplikasi yang ada di Ubuntu 20.04 itu bisa diinstal di Linux Mint ini gitu. Kalau kita perhatikan dari konfigurasi reponya aja, maaf saya maksimumkan. Ini bisa terlihat di sini. Reponya itu sebetulnya menggunakan reponya Ubuntu. Ubuntu banget ini. Ubuntu vokal itu kan Ubuntu 20.04. Dan tentu saja ada repo Linux Mint untuk Cinnamon dan beberapa aplikasi bawaan dari Linux Mint. Oke, sedangkan ini terminal yang kita gunakan ini adalah sebetulnya Genome Terminal 3.36. Ini adalah versi Genome yang terinstall di Ubuntu 20.04 juga sih. Jadi Ubuntu 20.04 itu menggunakan Genome versi 3.36. Jadi benar-benar Linux Mint sama. Oke, jadi di sini default aplikasinya yang terinstall itu tidak terlalu banyak. Jadi di aksesoris seperti biasa kita bisa ngelihat ada ya kalau yang saya biasa gunakan untuk kalkulator misalkan. Atau di sini juga ada aksesorisnya itu apa ya? Yang menarik lainnya mungkin screenshot gitu ya. Ini untuk mengambil screenshot. Ini dua utility yang sering saya gunakan. Screenshot ini untuk ngambil beberapa screenshot ya di layar untuk pekerjaan saya. Jadi ini dua-duanya yang berguna. Terus di sini ada juga Firefox tentunya, internet. Dan Office juga ada, LibreOffice. Kita akan buka salah satunya. Di sini kita buka LibreOffice Writer. Jadi ini untuk menulis dokumen. Terus di sini kita coba buka satu lagi ya, LibreOffice Calculator. Bukan LibreOffice Calculator, LibreOffice Calc gitu ya. Jadi ini semacam Excel-nya gitu atau spreadsheet-nya gitu. Standar lah ya. Oke, jadi sebetulnya ada satu aplikasi yang menarik yang dituliskan di release note-nya versi Linux Mint ini. Jadi di sini ada namanya aplikasi Hypnotix. Nah, aplikasi Hypnotix ini sebetulnya adalah aplikasi yang berisikan TV channel, film atau serial gitu. Sayangnya mungkin di region Indonesia tidak disediakan gitu. Jadinya movie-nya kosong, serialnya juga kosong. Tapi kalau TV channel kita bisa buka ya. Di sini ada banyak sumber TV channelnya. TV channelnya itu dari beberapa negara. Sayangnya tidak ada yang dari Indonesia gitu. Tapi ya kalau Indonesia mah gampang ya. Kita tinggal buka website ini aja nih. www.video.com. Ini bukan iklan ya. Nah, di sini kan kita bisa masuk ke menu live-nya. Nah, ini kan TV-TV di Indonesia ya. Jadi tidak perlu buka aplikasi yang tadi ya. Aplikasi apa nih? Internet, bukan, Sound and Video Hypnotix gitu. Jadi kita tidak perlu ini. Di sini kita udah ada
TV lokal ya. Jadi kita tinggal buka aja. Ya udah mau nonton apa gitu. Contohnya nih mau nonton sinetron gitu ya, tinggal klik aja. Cuma saya tidak akan buka ya, takutnya nanti kena copyright. Oke. Selanjutnya yang menarik dari Linux Mint itu ada di bagian ini, Internet Web Apps. Jadi web apps ini adalah kita bisa membuka web apps kayak semacam shortcut gitu. Saya kasih contoh aja ya. Contohnya tadi lah ya. Contohnya yang video.com. Di sini kita akan ngambil satu stasiun TV, misalkan ya favorit teman-teman untuk nonton dangdut gitu ya, Indosiar. Nah, ini saya akan copy di sini URL-nya. Terus saya akan kasih nama di sini Indosiar. URL-nya saya copy. Terus ini akan saya ganti ikonnya. Saya bisa cari lewat tombol ini. Nah, ini teman-teman bisa milih mau pakai logo yang Indosiar ini atau mau logo websitenya video. Misalkan saya kasih pakai logo yang video aja deh biar lebih jelas gitu. Terus dibukanya pakai browser apa? Karena kita cuma ada browser Firefox ya. Pilihannya cuma satu, Firefox ya. Jadi kita oke aja. Tuh. Nah, sekarang kita bisa langsung buka ya. Kita tutup dulu browser yang ini. Kita buka. Dan otomatis si websitenya tadi terbuka gitu, tanpa kita perlu mengetikkan URL-nya. Jadi ini semacam shortcut yang cukup menarik ya. Dan ini yang ada di bawah sini, kita juga bisa pin ke panel gitu. Jadi kalau aplikasinya kita tutup, ini masih ada tetap di bawah gitu ya. Jadi itulah salah satu fitur yang ada di Linux Mint 20.1 ini gitu. Jadi ada aplikasi namanya Web Apps. Nah, selain itu di Linux Mint 20.1 ini ada di sini nih, di pojok bagian kanan ada penanda gitu kalau kita ada aplikasi yang butuh diupdate gitu. Di sini ada tandanya. Dan di sini contohnya ada beberapa aplikasi yang bisa saya update. Di sini kita bisa langsung memilih untuk install update, misalkan gitu. Dan karena install update ini adalah perlu level root ya, untuk masuknya kita harus masukin password di sini. Terus ya selama kita update, kita bisa lihat di sini ya ada preference untuk update-nya. Jadi teman-teman bisa ngeset juga seberapa sering update-nya itu akan dicek, dan notifikasinya seberapa sering juga gitu mau ditampilkan gitu. Oke, sambil dia update, wah udah selesai ternyata. Update-nya cukup cepat ya, karena mungkin cuma sedikit. Ini ada tambahan lagi mungkin ya, yang ingin saya perlihatkan di sini. Selain, oh ya, kita ingin melihat ke software ya, software manajernya untuk menginstal aplikasi. Jadi di Linux Mint ini, selain apt tentunya, dia juga menyediakan paket manager yang lain. Defaultnya itu dia bawahnya adalah Flatpak ya. Kalau di Ubuntu kan yang default terinstall itu Snapd ya. Kalau di Linux Mint dia memilih menggunakan Flatpak. Contoh ya, kita cari misalkan Visual Code Studio ya. Visual Code. Ini kalau kita klik di sini terlihat bahwa dia sebetulnya instalasinya itu menggunakan Flatpak gitu. Jadi kalau kita pilih install di sini, sebetulnya dia menginstal Visual Code Studio. Visual Studio Code itu menggunakan Flatpak. Tentu saja teman-teman bisa install Snapd ya. Search Snapd atau Snap.
ya teman-teman bisa menginstall Snapd ya, bukan Snap namanya itu. Ya, teman-teman bisa menginstal Snapd dari reponya Ubuntu kalau mau gitu. Kalau memang teman-teman lebih memilih Snapd. Tapi defaultnya yang dibawa dari Linux Mint itu adalah menggunakan Flatpak. Kita akan coba install ini ya, Visual Studio Code. Ini instalasinya mungkin sedikit agak lama. Jadi kita akan tunggu sampai instalasinya selesai. Dan ini Visual Code Studio-nya sudah selesai terinstall. Kita akan coba jalankan. Iya, ini dia Visual Studio Code. Saya selalu nyebutnya Visual Code Studio. Visual Studio Code yang diinstal menggunakan Flatpak. Di sini teman-teman bisa ngepin juga ke panel kalau mau. Atau mungkin dari menu sini ya. Nah, ini muncul di menu programming. Ada namanya Visual Studio Code. Jadi teman-teman bisa mencari aplikasi yang ingin diinstal, misalkan apa ya, Spotify gitu ya, aplikasi-aplikasi yang bukan aplikasi yang tidak tersedia di repo ya, tapi tersedianya di Flatpak. Bisa klik di sini terus install gitu, kalau mau memilih itu. Oke, saya kira review untuk Linux Mint ini cukup sampai di sini aja. Jika teman-teman ingin lebih mengetahui lebih lanjut tentang Linux Mint, silakan install saja. Itu experience-nya akan sedikit berbeda ya daripada melihat, harus merasakan ya. Jadi coba install aja. Dan menurut saya versi Linux Mint 20.01 ini adalah versi Linux Mint yang cukup solid ya. Jadi layak untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari. Oke, videonya mungkin sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya seputar review distro Linux lainnya. Terima kasih.